Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Cahya Handayani dengan NPM 21121005 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Saya akan menceritakan sejarah Imam Bonjol Perang Padri. Dan ini gambarnya Imam Bonjol. Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman pada tanggal 1 Januari 1772 dan wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lonta Pineleng pada tanggal 6 November 1864. Ia merupakan seorang ulama yang berjuang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol nama aslinya yaitu Muhammad Sahab, dan Tuanku Imam Bonjol adalah pahlawan yang dikenal berjuang di Perang Padri. Perang Padri tersebut terjadi selama 18 tahun dan meninggalkan luka bagi orang Minang dan Mandailing atau Batak pada umumnya. Perang ini terjadi karena keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pengluyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama yang tergabung dalam Hiramau nan salapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pengluyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam atau bid'ah. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu di beberapa negeri dalam kerajaan Pengluyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Persamaan menyerang Pengluyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di kota tengah dengan dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada tanggal 21 Februari 1821, kaum adat kemudian bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian ditandatangani di Padang. Dari hasil perjanjian tersebut, Belanda mendapatkan kompensasi atas penguasaan wilayah di pedalaman Minangkabau. Karena hasil perjanjian tersebut, pasukan Padri melawan dengan tangguh, kesulitan melawan pasukan Padri. Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang. Pada tahun 1824 telah terjadi perubahan Perang Padri pada tahun 1833, di mana perang tersebut menjadi antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Semakin lama Belanda semakin kuat dalam Perang Padri. Hingga pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerahkan kepada Belanda. Menyerahkan Imam Bonjol diikuti dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Nali Sultan Saniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda.
Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota Minasa dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasihan tersebut atas jasa-jasa dalam peperangan Perang Paduli. Tuanku Imam Bonjol diapresiasi atas jasa kepahlawanannya dalam melawan penjajahan. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973 dan pada tahun 2016 keluarlah uang 5.000. Nah, dan itu gambar Tuanku Imam Bonjol. Mungkin itu sekian sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.